Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anifah Lutfiani, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Angkatan 1 tahun 2023. Hari ini, Senin 14 Agustus tahun 2023, akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN, mata pelajaran PPKN, materi Pancasila dalam Kehidupanku. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Baik. Siap pembelajaran hari ini? Siap. Yes. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, agar diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini jadwalnya Stefan ya yang memimpin. Silakan pimpin di depan, Stefan. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Sudah berdoa, Ibu akan cek kehadiran dulu untuk hari ini. Silakan anak-anak jawab dengan cita-cita masing-masing ya. Baik, untuk yang pertama, Abrori, Polisi Bu, Asa, Bagas, dokter Bu, bagus. polisi. Hari ini untuk menyemangati pembelajaran, berdiri dulu. Kita nyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila ya. Hitungan 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, saya berkorban untukmu. Tepuk kelas 5. Kami kelas 5. Tepuk semangat. Hari ini sudah siap semuanya, sudah berdoa, sudah semangat. Kita mulai. Wah, tadi kita menyanyikan Garuda Pancasila. Ibu mau tanya, siapa yang tahu, siapa yang ingat bunyi dari sila pertama, sila kedua, dan sila ketiga dulu. Yuk, ya Sakinah. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Betul apa tidak? Betul. Ya, betul. Sakinah. Ini ada sila lagi apa tidak? Masih. Sila keempat dan kelima. Siapa yang mau menyebutkan? Ya, Yumna Bia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul? Iya. Anak-anak sudah tahu dan paham bunyi dari sila-sila Pancasila. Sekarang Ibu mau tanya contoh perilaku yang sesuai sila Pancasila, yang sesuai dengan sila pertama. Ada yang tahu? Aziz, apa contohnya? Salat dan berdoa Bu. Sholat dan berdoa. Karena sila 1 bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Sholat dan berdoa, betul ya? Betul. Tepuk tangan untuk Aziz. Untuk hari ini kita akan belajar tentang Pancasila dalam kehidupanku. Nanti ada makna, ada penerapan ya, ada contoh-contoh perilaku yang sesuai sila Pancasila. Kita hari ini belajar bersama tentang Pancasila dalam kehidupanku. Karena tujuan pembelajaran hari ini adalah nantinya anak-anak peserta didik dapat merinci hubungan antar sila dalam Pancasila dengan benar. Kemudian melalui kartu Pancasila, anak-anak nanti dapat memperjelas makna dan perilaku yang sesuai sila-sila Pancasila. Kemudian melalui diskusi kelompok, nanti peserta didik dapat mengaitkan penerapan
sila nilai-nilai dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya. Baik, kita akan tayangkan slide presentasi dulu. Silakan disimak. Yang pertama adalah tentang Pancasila dalam kehidupanku. Tadi sudah disebutkan oleh Sakin, sila pertama, kedua, dan ketiga. Dilengkapi sila keempat dan kelima oleh Yunadia. Sudah hafal semua ya? Nah, sekarang kita menuju ke nilai-nilai Pancasila di sebelahnya. Nilai-nilai Pancasila juga ada 5. Yang pertama itu nilai ketuhanan, yang kedua nilai kemanusiaan, yang ketiga nilai persatuan, yang keempat nilai kerakyatan, dan yang kelima nilai keadilan. Tahukah kamu hubungan antar sila Pancasila? Sudah tahu atau belum? Ya, kita simak selanjutnya, yaitu tentang hubungan sila-sila dalam Pancasila. Tadi sudah disebutkan kalau yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksudnya sila-sila itu saling berhubungan, merupakan satu kesatuan yang utuh. Itu contohnya ketika sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita memberikan pertolongan kepada orang lain didasarkan rasa ikhlas, didasarkan atas rasa persatuan. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa sila kedua yang kita lakukan itu mengandung banyak sila-sila yang lain. Ada sila ketuhanan, ada sila persatuan, ya apa tidak? Ya. Jadi ketika kita membantu orang lain, kita didasari sikap ikhlas. Berarti itu kan menunjukkan sila pertama. Kita didasari sikap ingin menambah kerukunan dengan tetangga, kita menolong tetangga yang sedang kesusahan, itu kan perilaku sila kedua. Kemudian kita didasari sikap adil, nah itu berarti mengandung sila kelima. Seperti itu, nggih. Jadi sila-sila Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, makna atau arti dari sila Pancasila. Yang pertama adalah sila ketuhanan. Berarti meyakini adanya Tuhan dan menjadikan dasar moral kita beretika atau berperilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Makna yang kedua, makna satu tadi sila pertama disimbolkan apa ya? Bintang. Betul. Sila yang kedua disimbolkan apa? Rantai. Maknanya adalah kita itu sebagai manusia, sesama manusia itu saling menjaga rasa kemanusiaan, menjaga hak-hak asasi manusia. Jangan sampai ada manusia lain membutuhkan pertolongan, kita tidak memberikan bantuan, ya. Kita harus memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi. Itu terkandung atau ada maknanya di sila kedua. Kemudian sila ketiga, simbolnya apa? Pohon beringin. Betul. Sila ini mengacu pada upaya kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, ya. Contohnya kita melaksanakan gotong royong, kita menjaga kerukunan antar sesama. Nah, itu kan menciptakan persatuan Indonesia. Makna yang keempat, sila kerakyatan disimbolkan apa? Kepala banteng. Itu bermakna bahwa suatu pemerintahan itu harus dilaksanakan secara demokratis dan bertanggung jawab kepada rakyat. Sila yang kelima, simbolnya apa? Keadilan hak. Itu punya makna bahwa seluruh rakyat itu harus diberlakukan secara adil, ya, secara adil, menyeluruh, dan saling
menjaga sikap sosial. Begitu? Sudah paham tentang makna Pancasila? Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Apa saja ya contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Kita simak ya video berikut ini. Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan gambar bintang. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila pertama antara lain beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Yang kedua, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lanjutkan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan gambar rantai. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua antara lain yang pertama, saling membantu dan menolong antar sesama manusia. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga antara lain yang pertama, cinta tanah air dan bangsa. Kalau tadi perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila, kalau slide ini perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apa saja itu dilihat contohnya? Mencuri, ya betul. Apa lagi? Tawuran. Satu lagi? Ya, itu contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mencuri, bertengkar, tawuran itu menunjukkan sikap tidak rukun ya, tidak ada persatuan dari sesama manusia. Apa yang terjadi? Coba perhatikan pertanyaan di samping. Apa yang terjadi jika perilaku kita tidak sesuai nilai Pancasila? Ada yang tahu? Ya, Ivan. Tidak ada kerukunan di sekitar lingkungan. Ya, tidak ada kerukunan. Tidak ada kerukunan dan persatuan di dalam hidup. Tidak ada kerukunan, tidak ada persatuan dalam hidup. Ya, jadi tidak ada kedamaian ya. Hidupnya tidak rukun, tidak bersatu. Ya, tepuk tangan untuk Ivan. Bagus, semuanya ya. Jadi kita sebagai manusia yang sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam hidup di sekolah, di rumah, di masyarakat, haruslah hendaknya itu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, karena yang sudah terkandung di Pancasila itu sangat baik untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, memberikan manfaat yang banyak bagi kita ketika kita melakukan atau menerapkan dalam kehidupan. Kita rukun dengan tetangga, pasti hidupnya damai ya. Kalau kita sering bertengkar dengan tetangga, dengan teman, apakah hidup kita akan tenang? Tidak, ya. Oleh karena itu, anak-anakku, marilah kita berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Siap? Siap. Ya. Setelah kalian menyimak slide presentasi, merinci hubungan antar sila Pancasila, sekarang Ibu akan menggunakan yang namanya kartu Pancasila ya. Di sini Ibu akan menunjukkan dulu penggunaannya ya. Ada kartu simbol. Nah, ini simbol sila berapa? 2. Simbol sila berapa? 4. Terus ini adalah kartu gambar perilakunya ya. Nanti penggunaan media ini yaitu dengan memasangkan antara kartu simbol Pancasila dan kartu perilaku. Nanti Bu Guru coba di depan kelas ya. Bu Guru ingin ada yang mencoba nanti kartu simbol Pancasila Bu Guru taruh di sini.
ini dan kartu perilaku Bu Guru taruh di bawahnya. Kita coba ya menggunakan media kartu Pancasila. Yang mau maju pertama? Sevan, boleh sini. Sevan yang sesuai dengan penerapannya. Ya, silakan duduk dulu. Baik, coba teman-temannya melihat simbol bintang. Berarti apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Dan Sevan memilih kartu perilakunya ini sedang apa ya? Apakah sesuai? Ya, tepuk tangan untuk Sevan. Bisa konsentrasi. Selamat ya. Coba yang keempat, silakan. Yang mau maju, Yuna dia, boleh. Silakan pilih perilakunya, nanti disesuaikan dengan sudah. Silakan duduk dulu. Ya, Yuna memilih gambar sedang bermusyawarah dan ditempelkan di simbol pala banteng atau simbol sila keempat. Betul apa tidak? Sudah sesuai ya. Kalau kita melaksanakan musyawarah, berarti itu sedang menerapkan atau mengamalkan dari sila keempat. Tepuk tangan untuk Yunda dia. Dulu beri bintang pada. Selamat. Yo, selanjutnya kita akan bagi kelompok ya, kelompok belajar. Bu Guru akan bagi menjadi 4 kelompok. Sevan, Aziz, Feni, Sakina. Itu di kelompok 1. Silakan nanti pindah duduk ke sini. Baik, sudah duduk di kelompok masing-masing. Ibu bagikan lembar kerja masing-masing siswa ya. Yuk, satu. Dalam KPD untuk pembelajaran hari ini. Dibuka, tulis identitas kelompok terlebih dahulu. Yo, nama kelompoknya kelompok 1. Nama anggota kelompoknya ditulis semua. Mari kita buka di LKPD 1. Sudah, perhatikan semuanya. Perhatikan gambar di bawah ini. Berilah tanda centang ya pada gambar yang merupakan perilaku sesuai nilai Pancasila. Yang kedua, berilah tanda silang pada gambar yang bukan merupakan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila. Ya, ada pohonnya berbuah perilaku yang sesuai Pancasila dan tidak sesuai dengan Pancasila. Silakan pada kotak dicentang atau disilang ya. Sudah selesai apa belum? Nah, baik, kita koreksi bersama. Gambar yang pertama sedang melaksanakan gotong royong, ya betul. Itu merupakan perilaku sesuai nilai Pancasila apa tidak? Ya, dicentang, checklist ya. Gambar sebelahnya sedang melaksanakan musyawarah di kelas. Centang atau silang? Betul, centang. Gambar yang di atas sedang memberikan bantuan sosial kemanusiaan bencana alam ya. Centang atau silang? Centang. Betul. Yang ke bawahnya sedang membuang sampah sembarangan. Silang. Betul. Betul semua atau ada yang keliru? Betul semua. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Semangat.
atau pelaksanaan yang pernah kalian lakukan ya. Ini ada kolom 5 tempat. Coba perhatikan dulu. 5 tempat sila 1 sampai 5 isi dengan contoh perilaku yang pernah kalian lakukan sesuai sila Pancasila. Paham tidak tugasnya? Ya, silakan didiskusikan satu kelompok. Kelompok 1 ada kesulitan? Ya, diskusikan dengan kelompoknya. Ya. Kelompok 2, kelompok 3 ada kesulitan? Ya. Diskusikan dengan kelompoknya. Penerapan atau pelaksanaan yang pernah kalian lakukan sesuai nilai Pancasila. Kelompok 2 ada yang ditanyakan? Coba perhatikan setiap kelompok. Nanti setelah LKPD 2 terisi, persiapkan untuk presentasi kelompok ya. Jadi siapkan yang mau membacakan hasil presentasinya dan juga siapkan yang mau menanggapi ya. Kelompok yang mau menanggapi juga dipersiapkan. Sudah disiapkan salah satu perwakilan membacakan? Tentukan ya. Kalian musyawarah siapa yang mau membacakan, nanti anak-anak ke depan semua untuk membacakan hasil diskusi kelompok. Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2 sudah selesai? Belum, sudah selesai. Sebentar lagi. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4 sudah selesai? Selesai semua ya? Kita mulai presentasi dari kelompok 1. Silakan ke depan. Ya, ini kelompok 1. Ya, hadap ke teman-teman. Siapa yang mau membacakan? Sakina. Yo, Sakina membacakan. Kelompok lain sudah selesai kan? Coba perhatikan ke depan, yuk. Mas Abrori, duduk yang betul. Silakan dibacakan hasil diskusi kelompok kami. Hasil diskusi Inilah 1. sholat mengaji dan berdoa. Silakan sholat menolong teman dan jauh. Ya, yang keras biar teman-temannya dengar. Membersihkan kelas bersama-sama. Silakan 4 musyawarah untuk kelas bersama-sama untuk kegiatan. Silakan 5 mengenai kegiatan orang lain. Coba kelompok lain yang mau menanggapi. Ya, kelompok 2 silakan Tri. Presentasi kelas kelompok 1 sudah betul. Sudah betul. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Penerapan yang dituliskan dari hasil diskusi kelompok 1 sudah sesuai, sudah betul ya. Silakan duduk. Nah. Siapa yang sedang membacakan? Sakina, guru kami minta organisasi ya. Selamat kelompok kami tentang ya. Sila ke-1 berdoa, sholat bersama. Ya. Sila ke-2 menolong yang sakit. Sila ke-3 kerja memberi di sekolah. Kita kembali bekerja. Ya. Sila ke-4 musyawarah kelompok belajar. Musyawarah Ya. kemudian evaluasi. Sila ke-5 bencana alam. Coba jawaban dari kelompok 4. Ada kelompok yang mau menanggapi? Ya, Feni? Seperti itu? Sudah sesuai ya yang tadi dibacakan? Sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, silakan guru berikan prestasi untuk Yopan. Baik, anak-anak tadi sudah menuliskan
sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sekarang kita ke lembar berikutnya. Kesimpulan dan perasaan hari ini. Silakan diisi terlebih dahulu. Baik, sudah anak-anak? Ya, guru minta 2 siswa untuk menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Siapa yang mau menyampaikan? Siapa? Ya. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu nilai-nilai yang dapat kita sangat baik dilaksanakan dalam kehidupan kita akan tercipta kerukunan dan menambah persaudaraan bangsa. Baik, tepuk tangan untuk siapa? Seperti yang Bu Guru sampaikan bahwa pertama nilai-nilai Pancasila itu mengandung kebaikan ya. Jadi sangat sesuai, sangat pas kalau kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta kerukunan, menambah persatuan ya. Seperti itu, menambah keimanan, ya apa tidak? Kalau kita melaksanakan perilaku sila pertama, sholat, puasa, mengaji, itu tentunya akan menambah keimanan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Betul, siapa ya? Ada lagi satu kesimpulan? Ya, Kaki, boleh. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah sila Pancasila adalah kesatuan yang utuh tidak dapat dipisahkan, saling terkandung antar sila-silanya dan sangat tepat untuk dilaksanakan dalam kehidupan kita sehingga hidup tentram dan damai. Nah, ya. Tepuk tangan untuk Kaki. Kaki menyampaikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu utuh, tidak dapat dipisahkan. Kita membantu orang lain atas dasar kemanusiaan, keikhlasan, ingin hidupnya rukun, ya apa tidak? Ya, kita ingin berlaku adil. Itu adalah hubungan sila Pancasila yang saling berkaitan, ya, utuh, tidak dapat satu persatu dipisahkan. Kita melaksanakan ibadah juga dengan tentang kemanusiaan antar sesama. Kita melaksanakan musyawarah juga dilandasi rasa tanggung jawab kepada Tuhan, ya apa tidak? Terus kemudian kita menjaga persatuan, saling menghargai pendapat ketika musyawarah. Nah, itu contohnya. Ketika kita melaksanakan satu sila Pancasila, itu bisa mengandung sila-sila yang lain. Ada yang ditanyakan? Sudah paham tentang Pancasila dalam kehidupan tuh? Sudah. Terus kita tepuk semangat dulu, tepuk semangat. LKPD sudah diisi, silakan dikumpulkan dulu di depan. Baik. Ketika anak-anak, yuk pindah dulu. Boleh hadap ke depan. Ya, perhatikan. Ayo, saya duduk dulu. Ketika anak-anak menerapkan sila Pancasila akan memberikan banyak manfaat ya. Kita dapat menghargai orang lain, pasti orang lain juga akan menghargai kita. Kita saling menjaga kerukunan dengan sesama manusia, itu akan menciptakan persatuan bangsa. Jadi ketika kita melaksanakan sikap sesuai Pancasila, itu pasti akan banyak manfaatnya. Tetapi kita berperilaku tidak sesuai nilai Pancasila, maka akan ada akibatnya, ya, ada dampak negatifnya. Seperti tadi yang dicontohkan, mencuri, ya, itu perilaku yang bukan mencerminkan sila Pancasila. Nah, pada akibatnya, pada akhirnya ditangkap polisi, ya, dipenjara, dikucilkan di masyarakat, ya, itu tidak bermanfaat. Jadi lakukanlah, berperilakulah sesuai nilai-nilai Pancasila sehingga hidup kita itu tentram, nyaman, ya, dan menambah persatuan dan kesatuan
itu ya. Baik, sebelum kita evaluasi mandiri, kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Nanti kita gunakan dari kuisis ya. Siapapun anak-anak yang dapat menjawab pertanyaan nanti di layar, boleh maju menjawab dari laptop. Paham? Ya, siap ya. Sudah siap? Ya, kita namai dengan kelas 5. Ya, boleh. Sini maju. Cinta tanah air merupakan sikap pengenalan dari sila. Tunggu apakah jawabannya benar? Ya, tepuk tangan untuk satu. Oh, saya dapat kita nih. Selamat. Ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Contoh sikap positif yang tidak terkandung dalam sila kelima, yang tidak ada di sila kelima. Daripada, betul, tepuk tangan untuk kakinya. Guru beri bintang. Semangat. Baik, kita lanjut. Yang ketiga. Mengganggu teman yang sedang beribadah. Ivan, sedang beribadah, ayo beribadah. Yuk. Benar, ini silakan dapat kita. Betul ya, tepuk tangan untuk Ivan. Berapa? 70. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kita sudah tentang pengenalan dari Pancasila dalam kehidupanku. Baik ya. Untuk selanjutnya kita akan melaksanakan evaluasi mandiri. Nanti Bu Guru beri soal. Silakan dikerjakan secara mandiri. Coba diluruskan dulu duduknya. Sudah siap? Diberi nama, jangan lupa. Ya, silakan dikumpulkan. Baik, anak-anak telah melaksanakan evaluasi pembelajaran tentang Pancasila dalam kehidupanku. Nanti setelah itu koreksi bagi anak-anak yang belum memenuhi KKTP akan Ibu tampilkan kembali slide materi Pancasila dalam kehidupanku. Apabila anak-anak setelah dikoreksi hasilnya memenuhi KKTP, Ibu akan berikan bahan ajar tentang Pancasila dalam kebiasaanku. Seperti itu ya. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, mari kita lanjutkan untuk refleksi pembelajaran hari ini. Siapa yang mau menyampaikan? Boleh, Ivan, sini maju. Bagaimana perasaan hari ini? Perasaan hari ini saya sangat senang Mengikuti pembelajaran karena bisa mengetahui lambang. Terima kasih, tepuk tangan untuk Ivan. Lagi refleksi hari ini. Ya, Yunda dia. Bagaimana perasaan hari ini? Saya merasa senang karena saya bisa tahu makna sila Pancasila. Ya, ada kesulitan? Ya, tepuk tangan untuk Yuna.
pembelajaran Pancasila dalam kehidupanku dari mulai simbol Pancasila, nilai Pancasila, maknanya, serta hubungan antar sila, dan tidak lupa contoh perilaku yang sesuai nilai Pancasila. Semoga itu nanti kita terapkan ya dalam kehidupan sehari-hari karena memiliki manfaat yang sangat banyak sehingga kita dapat lebih tentram hidupnya, rukun dan persatuan dan kesatuan bangsa meningkat ya. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan hal-hal kecil seperti menghargai pendapat orang lain, menghargai karya orang lain, tidak suka bertengkar dengan teman. Siap ya? Ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Dan sebelum kita mengakhiri, coba berdiri dulu. Marilah kita menyanyikan lagu daerah Gundul-Gundul Pancur. Ya, dari daerah Jawa Tengah. Sudah siap? 1, 2, 3. Gundul-Gundul Pancur Cur, gempelengan. Yumbi-yumbi wakur-kur, gempelengan. Lebih semangat. Silakan duduk kembali. Boleh berkemas, boleh bergerak. Nanti pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Sehat, silakan duduk di depan. Nah, yuk. Siap gerak belum? Doa mulai. Untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.